Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathun, ada 3 perkara, man barang siapa, kunna yang 3 perkara itu fihi dalam man, ada 3 perkara, siapa aja yang 3 perkara itu ada dalam dirinya, awahullah, maka Allah akan menempatkan orang tersebut fi kanafi, di dalam penjagaannya, wasatara alaihi, dan Allah akan menutupi alaihi, atas orang tersebut, bi rahmatihi, dengan sayangnya, wa adkhalahu, dan Allah akan memasukkan orang tersebut fi mahabbatihi, di dalam kecintaannya. Ini ada 3 perkara, kalau orang mewujudkan dalam kehidupannya, akan dijaga oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, dan akan dicintai oleh Allah. Man, yaitu orang, idza u'tiya syakara, kalau dia diberi maka dia bersyukur. Orang kalau diberi dia bersyukur. Ini di antara orang-orang yang akan dapat sekian banyak janji dari Nabi tadi. Orang itu kalau tauhidnya benar, imannya benar, memahami pemberian itu sedikit apapun yang datang pada dia ini dari Allah. Maka kalau dia mensyukurinya berarti bersyukur kepada Allah. Kalau dia mengkufurinya alias tidak merasa diuntungkan, maka dia sebetulnya protes kepada Allah. Seluruh dunia kumpul jadi satu untuk mendatangkan sekelumit pemberian pada kita tanpa dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin bisa. Ini walaupun sedikit, ini memang sangat-sangat berharga. Jadi orang itu kalau kena sifat tidak bersyukur itu seperti iblis itu. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Perasaan dia, perintah Allah ini tidak menguntungkan. Itulah namanya tidak bersyukur, itu tidak menguntungkan. Akhirnya iblis jadi terlaknat gara-gara punya sifat tidak bersyukur. Sifat hasad itu sumbernya adalah dari tauhid yang keliru. Temannya dapat rizki, enggak terima. Ini dari iman tidak merasa diuntungkan. Padahal teman dia itu adalah juga saudara dia. Teman dia dapat nikmat, seharusnya dia juga bergembira, karena bergembira dengan nikmat yang Allah berikan pada saudara kita, itu juga bagian dari mensyukuri nikmat, bagian dari yang dicintai oleh Allah. Karena teman-teman kita, saudara kita ini semuanya adalah milik Allah. Kalau kita ikut bergembira dengan kegembiraan mereka, Allah pun ikut ridho kepada kita. Maka hati-hati, ini semua kerusakan dalam hati itu menimbulkan kerusakan dalam sikap. Dan kerusakan dalam hati sumbernya adalah karena rusaknya iman. Maka Allah berfirman, ada orang-orang yang diberi hidayah sampai akhirnya sampai ke surga sebab imannya yang lurus. Yahdihim rabbuhum biimani. Maka tidak ada yang lebih penting untuk islah diri melebihi pertama kali mudzakarah iman. Iman. Nanti akhlaknya jadi baik, nanti muamalatnya jadi baik, muasyaratnya jadi baik, sikap-sikapnya jadi baik, karena dia sudah paham semuanya ini adalah milik Allah, maka saya harus bersikap sebaik mungkin sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Kok dengan manusia, dengan kucing pun dia hati-hati.
Kok dengan manusia, dengan ular pun yang berbahaya dia hati-hati, karena ular ini juga ciptaan Allah. Tidak asal usir ular saja. Nah, ada tertib-tertibnya. Man idza u'tiya syakara, orang idza u'tiya ketika dia diberi syakara dia bersyukur. Maka diceritakan ada seorang raja Islam. Dia ini susah punya anak, itu sama sekali tidak bersyukur. Sukanya buang-buang uang, sukanya buang-buang makanan. Akhirnya dia bingung gimana caranya anak saya ini dia bersyukur. Akhirnya musyawarah dengan ulama-ulama sekelilingnya. Maka ulama-ulama itu mengatakan orang itu enggak bersyukur itu diantara sebabnya karena dia tidak ada capek-capek dalam mendapatkan nikmat yang dia dapat. Maka anak ini harus dididik untuk makan minumnya dari hasil kerja dia. Bajunya dari hasil kerja dia, nanti dia akan bisa mensyukuri nikmat walaupun kecil. Maka akhirnya raja tadi menugaskan anaknya, kamu setiap hari harus kerja ya, setoran pada saya uang sekian. Maka hari itu anaknya datang, ini Pak setorannya dari hasil kerja saya. Maka uangnya oleh ayahnya langsung dibuang. Anaknya dilihat kok tenang-tenang aja dibuang, senyum-senyum aja tidak terkesan. Maka beliau nyuruh tim pengawas, ini anak saya hasil kerjanya saya buang kok dia tenang-tenang saja. Mesti ini bukan hasil kerja dia, ini pemberian orang lagi ini. Nah, dicari-cari ternyata benar ini pemberian orang yang kasihan dia disuruh kerja. Akhirnya rajanya memberikan pengumuman, siapa aja memberikan uang pada anak saya atau makan anak saya tak hukum dengan hukum setegas-tegasnya. Akhirnya anaknya terpaksa kerja, dapat uang, akhirnya disetorkan pada ayahnya, ini ya hasil kerja saya. Maka uangnya dibuang. Begitu dibuang anaknya nangis sejadi-jadinya. Oh, ini baru tahu kamu bagaimana nikmat itu kalau dibuang itu begitu itu rasanya. Lah ini nikmatnya dari Allah kamu buang-buang, bagaimana tidak sukanya Allah pada hambanya yang berbuat begitu itu. Diberi nikmat mulut malah dibuat ngerokok. Coba kalau nggak punya mulut, mulutnya diganti knalpot gimana? Knalpot aja nggak dimasuki rokok, masa mulut kita dimasuki rokok? La ilaha illallah. Wa idza qadara ghafara, dan kalau dia ada kekuasaan atau kemampuan, ghafara, dia memaafkan. Ini sifatnya orang-orang yang dapat janji Allah tadi. Kalau dia punya kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia mau, malah dia justru memaafkan. Ini menunjukkan memang dia ini punya mutiara iman dalam hatinya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita ini nggak berani atau nggak ngelawan karena nggak mampu. Bukan karena nggak mau, nggak mampu. Ditantang oleh orang jagoan kuotot, kuping kita dibuat main-main, diselendiki, cetek. Kita warah sebetulnya, pengen ngelawan tapi nggak berani. Nah, kalau itu sih biasa orang nggak berani. Ya, pahalanya mungkin pahala sabar atau pahala nahan marah. Nah, tapi ini beda, ini orangnya ada kemampuan, orang guwotot dicaci maki, orang kerempeng yang kalau dia selentik sekali aja mungkin terbang. Nah, dia memaafkan orang tersebut. Ya, ini tanda memang orang ini orang baik ini. Dia tidak semena-mena dengan kekuasaannya. La ilaha illallah. Wa idza ghadiba, dan ketika dia marah,
fataro, maka luluh marah dia. Bila diperlukan luluh, dia luluhkan. Inilah sifatnya orang-orang yang diridhai Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara tandanya orang itu imannya enggak benar, kalau marah itu enggak habis-habis. Itu tandanya orang imannya enggak benar. Padahal yang disukai Allah bagi orang-orang yang marah adalah suruh menahan marahnya atau suruh cepat meredahkan marahnya. Wallahu a'lam. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala, mengenai yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, idfa, tolaklah olehmu, tolaklah keburukan, billati, dengan sikap, hiya, yang sikap itu ahsanu, adalah lebih bagus. Keburukan bukan dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan sikap yang lebih bagus. Apa itu? Allati hiya ahsan itu apa? Al-khoslah hiya ahsan. Qal, Ibnu Abbas mengatakan, tentu saja ini dugaannya marfu kepada Nabi, wa anhu, dari Ibnu Abbas. Atau ini qala langsung kepada Nabi. Karena hadis ini hadis mu'allaq, hadis yang rawi awalnya itu dibuang. As-sabru, yang dimaksud menolak dengan sikap yang lebih baik adalah sabar indal ghadabi, ketika marah. Marahnya tidak dilampiaskan tapi dia menyabarkan diri. Wal afu, dan memaafkan indal isaati, ketika orang berbuat buruk pada dia. Sabar ketika marah, tidak dilampiaskan marahnya, dan memaafkan ketika orang berbuat buruk pada dia. Fa idza fa'alu dzalika, maka kalau orang-orang yang dibuat buruk pada mereka itu berbuat begitu itu, menolak dengan sikap yang lebih baik, sabar ketika marah, memaafkan ketika dibuat buruk pada dia, asamahullah, maka Allah akan melindungi mereka, akan dilindungi oleh Allah. Bukan hanya dilindungi, ini yang luar biasa. Wa khada'a lahum aduwwuhum, dan musuh mereka akan tunduk kepada mereka. Orang-orang yang musuh akan tunduk, tidak akan bisa mengalahkan orang-orang itu tunduk, takluk. Zakarahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya mu'allaqan, dengan mu'allaq, dengan dibuang awal sanadnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jar'atin, dan tidak ada teguan. Jar'ah itu teguan, perkara yang kita telan melalui tenggorokan kita menuju rongga-rongga yang di bawahnya. Minum air nanti kita teguk, kemudian kita telan. Makanan kita kunyah, kemudian kita telan. Hanya saja jar'ah itu biasanya untuk cairan. Tidak ada teguan, tidak ada teguan a'dhamu ajron, yang lebih besar pahalanya indallahi, di sisi Allah, min jar'ati ghaidin, melebihi teguan marah. Di marahnya itu ditelan, bukan dilampiaskan. Kadhamaha, yang menahannya abdun, seorang hamba. Jadi kemarahannya itu tidak dilampiaskan tapi ditelan. Ibtigha'a wajhillah, karena mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Rawahu Ibnu Majah wa rijalus isnadi rijalus sahih. Insyaallah kita niat? Insyaallah. Pengen enggak dapat bidadari? Benar? Bidadari itu kan banyak. Ada yang orang dapat bidadari karena masuk surga dapat bidadari, ya sudah untung lah. Sana dapat 72 bidadari, itu sambutan awal kata sebagian ulama. Nanti bisa tambah lagi.
Tapi ada yang lebih istimewa, yaitu bidadari yang segitu banyak dia suruh milih mana yang dia suka. Ini di samping dapat keuntungan, dia dapat keistimewaan. Pilihan ndi kowe sing seneng. Nah, itu akan diberikan kepada orang yang menahan marah yang dia sebetulnya mampu untuk melampiaskannya. Wa ibn marhumin an Sahal bin Mu'adz an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, man kadhama ghaidha, barang siapa menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyun fidahu, sedangkan dia kuasa untuk melampiaskan marah itu, untuk melaksanakan marah itu, da'ahu Allah, maka Allah akan memanggil dia ala ru'usil khalaik, di depannya seluruh makhluk, hatta yukhairahu, sehingga Allah berikan pilihan pada dia, suruh dia memilih minal huril ain, dari kalangan bidadari, masya'a, yang dia mau, ma bidadari sya'a, yang dia mau. Masya Allah. Nah, terus berapa milihnya? Ya, mungkin aja ya semau dia. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini kok laki-laki terus, Pak? Perempuannya mana? Perempuan itu Allah lebih tahu cara membahagiakan perempuan. Perempuan itu bentuknya bukan marah, melampiaskan marah itu dunia laki-laki biasanya. Ini kalau wanita di sana beda lagi, di antara katanya orang-orang yang meneliti para wanita itu paling suka bukan kok dijadikan paling kaya, itu enggak suka, biasa. Paling wibawa malah kurang suka. Wanita itu terlalu wibawa, itu malah aneh. Wanita itu paling suka kalau di kamu tercantik. Paling suka gitu itu. Maka sampai ada lomba ratu kecantikan. Karena yang menghuni akhirat itu juga di dunia ini. Terusannya dari dunia ini. Kalau dibilang cantik itu seneng. Dibilang cuantik seneng. Dibilang tercantik tambah seneng. Dibilang melebihi para bidadari tambah gak karu-karuan. Maka nanti di sana kata sebagian ulama, wanita itu nikmatnya di situ, itu bidadari yang sudah cantik-cantik itu ketemu dengan dia nggak pede istilahnya, kalah cantik jauh dengan para wanita-wanita solehah itu. Milih bidadari sak sukamu, masih cantikan saya kok. La ilaha illallah. Maulaya salli